Welcome to Philosophy Talks. Oke, kembali bersama aku Axel Christian yang pada kesempatan kali ini kedatangan tamu spesial gitu ya. Seperti yang kita tahu, podcast sebelumnya kedatangan tamu spesial, yang kali ini spesial juga, jadi sama-sama spesialnya gitu ya. Oke, langsung saja. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tidak begitu baik, tapi sangat baik. Sangat baik, luar biasa. Jadi sangat-sangat baik begitu ya Romo ya? Iya. Oke, baik. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Romo biar penonton kita bisa tahu Romo ini siapa. Oh, ya, nama saya Agustinus Riyadi. Saya seorang imam Keuskupan Surabaya. Tapi gambaran imam saya itu didekonstruksi oleh uskup saya, karena semenjak ditabiskan saya ditugaskan di pendidikan. Oke. Dan kemudian studi lanjut S2 dan S3 di bidang filsafat untuk dipersiapkan untuk STFT Widya Sasana Malang. Karena pada saat itu IMAFI, STPD belum ada. Oh gitu. Ya, jadi saya mulai mengajar setelah selesai itu 2003 sampai 2008 itu di STP Malang. Lalu dipindah ke Surabaya untuk mendirikan Fakultas Filsafat Widya Mandala Surabaya. Lalu didapat izin untuk operasional fakultas itu 2010 Januari. Oke. Jadi di Fakultas Filsafat Romo sudah sekitar 12 tahun gitu ya Romo ya? Ya, sekitar itu ya. 12 tahun gitu ya, 13 tahun gitu ya mungkin. Jadi di Fakultas Filsafat Romo sudah seniornya gitu ya? Seniornya senior. Seniornya senior, oke. Jadi the living legend gitu mungkin ya Romo ya? Oke. Romo semenjak ada di Fakultas Filsafat begitu ya, Romo mengampu mata kuliah apa saja untuk diajarkan pada mahasiswa? Ya, pada awal mula mengajar yang harus diajarkan pada waktu pengantar filsafat, karena pada waktu itu hanya satu angkatan toh awal mula. Ya, saya mengajar sejarah filsafat abad pertengahan, lalu mengajar etika, lalu mengajar sejarah filsafat Yunani kuno, sejarah filsafat, pokoknya yang dasar-dasar. Oke. Karena saat itu hanya ada 3 pengajar, yaitu semuanya dimulai dengan huruf R, yaitu Pak Resa Watimena, sekarang sudah resign. Lalu Romo Ramon Madres, dan saya Romo Agustinus Riyadi. R, jadi R semua, 3 R. Oh, 3 R, oke. Jadi pengajarnya hanya 3 R itu. Awal mula semester 1 kan dimulai semester 1 toh. Ya, angkatan pertama itu yaitu 3 R itu. Luar biasa. 3 R Dimulai. Oke. Tadi saya mendengar kata etika, ya sejarah etika atau etika tadi ya Romo ya. Oke. Menurut Romo, maksudnya di dalam filsafat ini sendiri, etika itu apa sih Romo? Kan seringkali di masyarakat itu etika batu, etika berpakaian gitu. Kalau di filsafat, etika itu apa? Kalau di filsafat jelas itu cabang filsafat ya, yang mengulik soal tingkah laku moral. Yang penting di etika itu ada justifikasi rasional mengenai argumen mengapa saya berbuat demikian, mengapa saya berbuat demi Itu. Iya. Nah, seringkali masyarakat kurang membedakan antara etika dan etiket terutama.
kita tahu etiket itu cara saja suatu perbuatan harus dilakukan manusia, lalu hanya berlaku pada pergaulan, sifatnya relatif, dan hanya ya luarnya manusia saja. Tapi etika itu lebih pada norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika selalu berlaku anywhere, somewhere, anytime. Kalau etiket terbatas, hanya pada tempat itu saja. Ya, ada perilaku itu saja. Ya. Lalu etika lebih absolut ya, lebih absolut dibanding etiket. Etiket kan relatif ya, tergantung di mana. Fakultas filsafat Widya Mandala etiketnya lain dengan Fakultas Filsafat Gadjah Mada. Tapi etika sama antara Fakultas Filsafat Widya Mandala dengan Gadjah Mada. Dan ini yang sering dilupakan, etika itu lebih menyangkut manusia dari segi dalam, pemikirannya, argumen-argumennya. Jadi sebenarnya saya suka sekali mengajar karena bertemu dengan mahasiswa untuk saling dialog. Kalau mahasiswa surplus dalam argumen, ya saya terbantu diberi pasokan supaya saya juga surplus, sehingga saya berkembang, dan juga mahasiswa yang surplus argumen juga berkembang. Oke. Berarti di sini terlihat jelas ya teman-teman. Jadi etiket itu beda, di mana etiket itu lebih kepada sebenarnya menilai perilaku berdasarkan apa tadi itu, kelogisan argumentasinya terhadap tindakan tertentu gitu ya Romo. Sedangkan etiket itu ya terbatas saja pada satu perbuatan tertentu atau tempat, situasi gitu ya Romo ya. Oke. Ya, satu hal yang perlu saya jernihkan mengenai istilah etika dan moral. Itu seringkali dikacaukan. Etika ini lebih pada, dari kata Latinnya kita tahu dari Yunani itu ethos. Lalu moral itu dari Latin mos moris, sama artinya kebiasaan artinya sama. Sehingga kalau dikatakan etika itu moral itu, belajar moral, belum spesifik, harus dibedakan antara filsafat moral yaitu etika dan teologi moral lain itu. Jadi kalau filsafat moral sumbernya hanya pure akal budi manusia tanpa wahyu. Maksud saya wahyu kitab suci agama manapun, kebenaran ilahi gitu ya Romo ya. Ya. Kalau teologi moral pakai akal budi tapi juga ditambahi wahyu itu, kitab suci agama masing-masing. Al-Quran, kitab suci perjanjian baru. Ya, itu saya pikir untuk menjernihkan, untuk memberi batasan juga ya Romo ya antara keduanya. Jadi ya kalau sampai sini kita tahu ya, kalau di filsafat itu isinya itu nggak hanya calon imam, calon romo tok ya Romo ya. Oh ya, jelas. Karena tadi sudah jelas bahwa filsafat moral dengan teologi moral itu berbeda gitu ya. Jadi meskipun Romo ini adalah seorang romo atau imam gereja Katolik, tapi juga mengajarkan tentang itu tadi, tentang yang terapan-terapan seperti itu. Oke. Dari penjelasan tentang definisi etika tadi, etika itu ada berapa macam sih Romo kalau di filsafat gitu? Contohnya apa aja? Sebenarnya kalau mau diambil garis besar itu hanya dua macam. Diambil garis besar secara global,
teleologis dan deontologis, hanya dua saja. Teleologis dan deontologis. Ya. Yang saya maksud teleologis itu ilmu yang berdasarkan tujuan. Telos itu kan tujuan, bahasa Yunani. Sedangkan deontologis itu etika yang berdasarkan dari dirinya sendiri, yaitu kewajiban. Ya, seperti ketentuan gitu ya. Kita ingat Immanuel Kant itu deontologis. Nah, dari teleologis dan deontologis itu berkembang. Lalu misalnya teleologis contohnya utilitarisme. Jadi kita tahu utilitarisme itu kan etika yang menggunakan prinsip kemanfaatan, kegunaan, utilitas. Iya, jadi tujuannya menggunakan prinsip itu. Jadi yang paling dasariah ditentukan mana akibat baik yang lebih besar, itu yang dipilih. Jadi the greatest good, the greatest number. Jadi itu baik kalau bermanfaat ya Romo ya. Betul. Lalu yang lain Romo mungkin. Nah, sedangkan deontologis itu kaidahnya harus sesuai dengan hukum moral. Motivasi murni untuk demi hormat terhadap hukum moralitas itu sendiri. Ya, tentu saja filsafat ini ada pandangan yang konstruen atau destruen. Masing-masing, tidak ada yang wah ini pandangan yang paling hebat, tidak ada dalam filsafat. Ada segi positif dan negatifnya. Saya beri contoh saja, misalnya teleologis. Teleologis itu kelemahannya itu sulit memberi solusi untuk dilema moral. Sedangkan kelebihannya teleologis itu kokoh dalam kesadaran moralnya. Artinya memberi prinsip universalitas. Sedangkan deontologis itu saya kembali lagi ke utilitarisme ya. Itu sulit menentukan nilai suatu akibat. Kadang-kadang berlawanan dengan prinsip keadilan. Karena hanya berfokus pada yang berguna enggak ya? Iya, berguna pada akibatnya lebih banyak baik atau enggak. Tapi sulit untuk menentukan ini perbuatan ini baik atau buruk pada dasarnya. Akibatnya nanti banyak baiknya atau banyak buruknya, itu kesulitan di utilitarisme. Variabelnya itu. Jadi hanya fokus pada ini nanti manfaatnya apa aja gitu. Tanpa pikir ini aslinya itu jahat, maksudnya buruk atau gimana gitu. Iya, itu sulitnya di utilitarisme itu. Tapi ada nggak sih Romo etika yang bukan berfokus tapi menilai suatu tindakan apakah ini bermoral atau tidak itu berdasarkan situasi atau keadaan? Banyak. Yang namanya etika situasi. Iya, etika situasi. Itu gimana? Kelemahannya juga ya etika situasi. Sangat labil di prinsip-prinsip moral. Kalau situasi tidak bisa diterka. Jadi nilai ya maksudnya tindakan itu dinilai ya pada saat itu aja ya Romo ya. Iya, pada saat itu, apalagi kalau perubahannya cepat. Wah, kalau mengandalkan etika situasi, refleksinya setelah kejadian lalu baru bisa direfleksikan, oh ini situasinya begini. Karena begitu cepat kok berubah. Nanti berubah lagi. Iya.
mungkin menarik ya Romo tentang contoh etika ini banyak sekali di filsafat gitu. Tapi kenapa Romo penting untuk belajar tentang etika? Saya pikir kalau penting itu situasi dunia modern sekarang ini, saya ternarik ada 3 yang menonjol yang memungkinkan belajar etika itu sangat penting. Pertama, ada situasi pluralisme moral. Pluralisme moral. Jadi Betul. moral di mana namanya, terutama saya contohkan di Eskimo. Di Eskimo itu kalau menjamu tamu itu istrinya itu bukan diberikan tapi dijamukan ya untuk melayani tamu ya, terserah tamunya. Kalau kita kan nggak bisa, itu banyak pluralisme moral di sini. Lalu kedua, masalah etis yang timbul yang tidak terduga, seperti contohnya manipulasi genetis, itu tidak terduga. Itu kan karena apa tadi, perkembangan ilmu pengetahuan gitu Romo, Ya, menciptakan itu tadi. saya tunjukkan di manipulasi genetis ini di debatnya Sugeng Habermas. Itu dalam debat biogenetika. Nanti ditanggapi oleh Slavoj Žižek. Menarik ini di sini karena Habermas itu menyodorkan solusi tipikal neo-Kantian. Ini menurut Žižek. Apa ini maksud neo-Kantian ini? Anda bisa melakukan apa yang Anda bisa, apapun yang Anda mau dalam sains, dalam ilmu pengetahuan. Tapi ingat, kita hanya berurusan dalam bidang sempit, yaitu fenomena kognitif. Manusia, seperti kita tengarai, adalah subjek moral ya, yang bertindak secara otonom. Itu sebenarnya menurut Žižek itu adalah sesuatu yang lain, dan bidang ini tetap dipertahankan dari setiap ancaman. Manusia harus otonom, harus bebas. Nah, menurut Žižek, semua problem semu yang muncul dari perdebatan biogenetika, yaitu pertanyaannya berupa pertanyaan semu menurut Žižek. Pertanyaannya yang muncul, sejauh mana kita diperbolehkan melangkah dalam biogenetika. Lalu pertanyaan yang semu juga, apakah biogenetika itu mengancam kebebasan dan otonomi manusia? Itu bagi Žižek semu. Karena alasannya Žižek itu pertanyaan itu sesat, karena pertanyaan tersebut bukan filosofis sebenarnya. Jadi Žižek memberi pertanyaan filosofis dalam debat biogenetika ini. Pertanyaannya bunyinya demikian: adakah sesuatu dalam penemuan biogenetika itu yang akan memaksa manusia untuk mendefinisikan ulang apa yang kita pahami sebagai sifat manusia, sebagai kodrat manusia, sebagai cara mengada manusia? Itu menurut Žižek pertanyaan filosofis sebenarnya. Begitu. Lalu ketiga, itu situasi dunia modern ini kepedulian etis yang universal. Itu membuat kita belajar etika itu sangat penting. Nanti kegunaannya setelah belajar etika nanti saya katakan pada bagian lain.
Jadi karena pluralitas moral tadi, lalu ada perkembangan yang macam-macam gitu ya tentang ya misalkan tadi manipulasi genetika dan juga kepedulian universal terhadap etis tadi. Oke, selanjutnya apa saja masalah yang dihadapi etika di sama materi ini? Jadi seperti yang Romo sebutkan tadi kan muncul ya kayak tadi manipulasi genetik itu kan salah satu contohnya gitu ya. Tapi masalah lain apalagi yang menjadi problem etis gitu yang masih sulit gitu ya untuk dijawab gitu. Misalkan aborsi mungkin. Itu kan juga euthanasia juga bisa. Iya. Bunuh diri misalkan. Iya. Saya coba menanggapi ya, pertanyaan yang bagus ini. Jadi aborsi itu saya melihat dibutuhkan cara pandang yang komprehensif dan holistik terhadap hidup manusia. Ya kita tahu aborsio itu pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan. Banyak istilah-istilah mengenai aborsio ini, abortus ini, ada provokatus, ada terapeutik, ada eugenik dan macam-macam. Lalu ada yang namanya keguguran, spontaneous abortion itu. Ya, tapi yang saya lihat jadi masalah adalah abortus provokatus, artinya pengguguran yang disengaja. Itu saya lihat masalahnya di situ dari pertanyaannya saudara Axel. Tapi argumennya untuk yang ditengahkan dalam etika, argumennya yaitu soal martabat hidup manusia. Itu argumen yang sangat kental untuk abortus ini, aborsio ini. Yaitu hak untuk hidup itu hak yang paling mendasar, hak asasi yang paling mendasar, hak untuk hidup. Karena itu mengandung nilai intrinsik di dalam hidup manusia itu sendiri. Maka kalau aborsio provokatus, pengguguran yang disengaja, maka jelas itu melawan argumen ini, argumen hak dasar manusia. Paling dasar dari manusia itu hak untuk hidup. Begitu. Jadi ya tentu saja hal ini cukup problematis di mana memang ya itu tergantung situasi tadi kan Romo. Kalau misalkan ya itu sengaja mungkin, tapi ada situasi yang juga diperhatikan gitu. Misalkan kesehatan ibunya atau kondisi janinnya juga sudah tidak mungkin untuk hidup kan, itu ya itu masuk dalam situasi, tapi itu masih problematis sekali. Betul. Kalau euthanasia ini sangat terkenal karena hubungannya dengan film itu Thanos, Avenger. Oh, Avenger yang ya toh. Snap Thanos toh. Ya. Ada tokohnya Thanos. Nah, memang euthanasia itu asalnya dari, kita tahu toh, dari eu itu baik. Thanatos itu sebenarnya artinya kematian. Jadi euthanasia itu sebenarnya mati dengan baik. Mati dengan baik. Oke. Nah, sekarang ini dengan mengakhiri kehidupan pasien terminal itu dengan memberi suntikan yang mematikan, tentu saja atas permintaan pasien itu sendiri. Nah, itu boleh atau tidak? Saya masih ingat tahun 1993 di Belanda itu diperbolehkan euthanasia asal prosedurnya benar. Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau dari melakukan euthanasia itu dengan memenuhi syarat-syarat, tentu saja banyak ya, kayak misalkan kitab hukum di Belanda itu
ada syarat-syaratnya untuk melaksanakan eutanasia. Antara lain yang terkenal yaitu alasan keadaan terpaksa, yaitu terkenal dengan force majeure. Itu di Belanda. Nah, lalu yang terjadi di 1997, saya masih ingat itu negara bagian Oregon, Amerika, itu memberlakukan undang-undang tentang kematian yang pantas. Tentu saja ini bukan untuk eutanasia ya, tapi soal bunuh diri, berbantuan, itu tentu saja ada syarat-syarat yang cukup ketat untuk. Di Indonesia, eutanasia untuk seruan untuk legalisasi eutanasia rupanya belum terdengar lantang. Ya begitu. Karena ya itu ya masih, karena orang-orang Indonesia itu masih percaya bahwa ya itu tadi hidup itu perlu disyukuri gitu kan, karena ya berbagai macam latar belakang. Oke, jadi tentang eutanasia dan aborsi tadi itu juga menjadi masalah yang dihadapi etika di zaman ini ya, Rom ya. Oke. Tapi itu kan dari segi apa sih namanya, antroposentris gitu ya, dan juga tadi kita bicara tentang biogenetika juga lah. Apa ya, etika itu menjawab persoalan lain juga nggak sih, misalkan lingkungan misalkan atau apa gitu. Ya memang etika yang berkembang sekarang ini, terutama etika lingkungan hidup ya, itu karena disebabkan karena pandangan para etikawan itu cenderung antroposentrisme. Jadi manusia yang menjadi sentrum. Dan itu nggak bisa, kalau dulu nggak salah cara pandang itu, karena kita tahu toh sejak zamannya Aristoteles itu kan manusia dipahami sebagai makhluk sosial. Sehingga kalau makhluk sosial itu komunitas sosial yang menentukan, dan hanya etika itu hanya berlaku pada komunitas sosial manusia. Nah, pada tahun 70-an, 72 begitu, ada filsuf Arne Naes dari Norwegia itu yang mulai menyatakan bahwa krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia tentunya terhadap alam, tentu saja dilakukan secara mendasar dan radikal. Nah, ini dibutuhkan cara pandang bergeser ke biosentrisme. Ternyata makhluk-makhluk hidup yang lain itu juga menentukan biosentrisme itu. Nah, timbullah dalam biosentrisme itu komunitas ekologis. Jadi makhluk hidup itu ditinjau dalam keterkaitannya dengan semua kehidupan lain di alam semesta. Saya masih ingat itu ada Christoph Karpara ya, kalau kita pernah dengar, dia menulis jaring-jaring kehidupan. Jadi dia sudah menengarai itu. Jadi tanpa makhluk lain, manusia itu tidak akan bertahan hidup. Itu argumen dasarnya. Kemudian dari biosentrisme ditanggapi lagi oleh ekofeminisme. Yaitu kita tahu ekofeminisme itu ingin mendobrak dominasi laki-laki terhadap alam. Jadi ekofeminisme lebih mengarah pada hubungan antar manusia dan lingkungan hidup. Jadi sebenarnya etika ini cara apa ya, cara pandangnya itu ingin
diarahkan untuk menuju ke ya sudah memang manusia itu sudah seharusnya bertanggung jawab di alam, karena dia hidup dalam alam gitu ya Romi. Jadi istilahnya lebih bermoral terhadap alam gitu ya. Betul. Oke. Lalu ini pertanyaan terakhir. Oke. Setelah kita belajar tentang etika, hal yang bisa kita dapatkan itu apa aja Romi? Sejauh saya belajar itu, kalau kita belajar etika itu kita dapat memberi alasan-alasan pertimbangan secara memadai. Kita punya stok argumen yang rasional tentu saja. Dan juga belajar etika itu dapat belajar banyak dari perbandingan berbagai aliran yang ada, sehingga pribadi kita bisa semakin kritis ya dalam memahami problema moral. Dan terakhir, setelah belajar etika itu ternyata setiap posisi etis itu dapat dijelaskan, lalu dapat dikritik secara bertanggung jawab. Itu yang saya dapat kalau belajar etika. Jadi selain semakin menyadari tentang semakin peka juga terhadap situasi-situasi etis, tapi juga bisa kita memberikan argumentasi yang bagus juga terhadap situasi itu. Oke, ini sudah selesai. Maksud saya sudah selesai gimana sih? Oke, ini sudah pertanyaan terakhir. Terima kasih Romo untuk kedatangannya dalam podcast Philosophy Talks. Dan juga teman-teman tunggu podcast selanjutnya dengan pembicara yang juga menarik dan istimewa lagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.